Inilah rekaman video amatir saat warga merusak sebuah mobil milik anggota TNI. Kejadian penyerangan ini terjadi di Jalan Klambir 5, Kecamatan Medan, Helvetia. Tak hanya merusak mobil, warga juga mengeroyok anggota TNI meskipun mereka telah menunjukkan kartu identitas dan baju dinas TNI Angkatan Udara. Melihat situasi yang mulai memanas, pihak TNI AU langsung menghubungkan Polsek Helvetia dan rekan-rekan mereka sesama anggota TNI AU untuk datang ke lokasi mengamankan situasi. Diduga masyarakat tersulut emosi lantaran adanya provokator yang menuding bahwa para anggota TNI AU merupakan debt collector. Rekan-rekan TNI AU membuat laporan ke Polsek Helvetia bahwa ada anggotanya yang dikeroyok. Kemudian dari Polsek Helvetia bersama rekan-rekan TNI kita berhasil mengamankan ada 5 orang yang diamankan oleh rekan-rekan dari Polsek Helvetia, dan hari ini sudah kita tarik untuk kita tangani di Polres. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang menjadi provokator otak penyerangan terhadap anggota TNI. Pemirsa, Gubernur Aceh meminta Menteri Komunikasi dan Informatika memblokir game online. Game online dianggap telah meresahkan masyarakat Aceh karena dianggap sama dengan judi online. Game online saat ini sangat digemari oleh banyak kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Banyak orang rela menghabiskan perangkat mahal hingga waktu untuk dapat bermain game online. Menyedot banyak perhatian, Gubernur Nangro Aceh Darussalam justru membuat kebijakan mengejutkan. Akibat meresahkan, game online pun dianggap judi online. Bahkan pemerintah Aceh meminta Kominfo memblokir beberapa game online, diantaranya Mobile Legends, PUBG Mobile, hingga Free Fire. Hal tersebut bahkan telah tertuang dalam fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang judi online. Permintaan pemblokiran diduga karena semakin maraknya penggunaan permainan game online di kalangan masyarakat Aceh beberapa tahun terakhir ini. Lantas, bagaimana Kementerian Komunikasi dan Informasi menyikapinya? Pemirsa, poin apa saja yang membuat Majelis Permusyawaratan atau Permusyawaratan Ulama Aceh meminta game online diblokir, dan bagaimana Kominfo menyikapinya? Sudah hadir bersama kami Ketua MPU Aceh Bapak Faisal Ali dan staf ahli Menkominfo bidang hukum Henry Subiakto. Saya ke Pak Faisal terlebih dahulu. Pak Faisal, sebenarnya apa sih Pak yang mendasari fatwa dari MUI Aceh ini? Baik, terima kasih. Dari kita melihat realita di lapangan di Aceh khususnya, kita temukan banyak sekali generasi-generasi kita tua dan muda itu yang menghabiskan waktu di tempat-tempat itu main game dalam sia-siakan waktu, dan dalam mereka gunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas, perilaku-perilaku tidak sadar. Kita mendatangkan para ahli, kita lihat segi game-nya, dan juga kita perhatikan hal lain yang juga tidak terbantahkan bahwa di Aceh besar itu mayoritas istri yang menggugat cerai suaminya karena diawali oleh suaminya itu sibuk main game, tidak mencari nafkah dan sebagainya. Baik. Inilah yang mulai saya Aceh kenapa kita mengeluarkan Baik Pak Ali, tapi Provinsi Aceh kemarin mengirimkan tim e-sport Pak ke PON? Kita tidak tahu. Berarti tidak koordinasi dengan pemerintah ya Pak, pemerintah provinsi ya? Enggak, itu kan yang melakukan itu KONI. KONI kan itu Kementerian Independen, ya terlepas. Baik, berarti tidak berkoordinasi dengan pemerintah provinsi ya Pak ya terkait ini ya Pak ya? Ya mungkin.
Baik, tanggapannya dari Kemenkominfo sendiri seperti apa, Pak Hendri? Apakah akan mengabulkan untuk memblokir PUBG, Mobile Legends di Aceh, Pak? Pak Hendri. Ya, sorry. Jadi begini, Mbak Anissa ya. Pertama, sesuatu konten di internet itu bisa diblokir itu kalau terbukti melanggar aturan perundang-undangan. Jadi harus ada pelanggaran hukum. Itu, misalnya kalau pornografi kita blokir karena jelas undang-undang melarang pornografi. Perjudian kita blokir kalau memang konten itu memiliki unsur-unsur perjudian. Jadi di situ. Tapi kalau misalnya game online itu sendiri unsurnya perjudian belum kelihatan atau masih samar begitu, memang pemerintah tidak memiliki alasan hukum untuk menutup. Itu yang pertama. Jadi ada alasan hukum ya. Sepanjang alasan hukumnya udah kuat bahwa ada pelanggaran terhadap undang-undang, itu bisa kita tutup. Tapi yang kedua, ini yang kalau menutup konten di internet itu tidak bisa per wilayah atau per daerah, tapi sifatnya nasional. Jadi IP address-nya itu nasional. Jadi kalau ditutup misalnya Mobile Legends atau PUBG ditutup, misalnya begitu ya, itu ya harus nasional seluruh Indonesia. Nah, padahal mungkin daerah-daerah lain belum tentu memiliki persoalan yang sama, gitu. Karena sebenarnya ada juga sesuatu yang tidak memiliki nilai-nilai judi, tetapi dimanfaatkan oleh orang untuk berjudi, misalnya begitu. Jadi ya kayak orang mobil lewat saja kan sebenarnya bukan judi, tapi orang bisa saja mengantisipasi bahwa mobilnya nanti yang lewat itu platnya ganjil atau genap, ya misalnya begitu. Sehingga kalau saya bilang ganjil, yang nanti yang keluar genap, yang menang yang genap, misalnya begitu. Jadi kadang ini persoalan bukan di gamenya, tetapi ada pada kita sendiri masyarakat. Oleh karenanya memang kita harus kaji dulu. Kalau memang gamenya itu mengandung perjudian, benar-benar mengandung perjudian yang melanggar undang-undang, itu tidak hanya di Aceh, untuk semua Indonesia perjudian dilarang oleh undang-undang, maka ditutup. Tapi selama ini sampai sekarang belum kita memperoleh semacam bukti-bukti bahwa PUBG ataupun Mobile Legends atau yang lain-lain itu adalah memiliki unsur-unsur perjudian, gitu. Demikian, Mbak. Baik, Anissa. Pak Faisal, tadi Anda menyebutkan bahwa ada beberapa alasan hingga akhirnya MPU Aceh ini memutuskan untuk mengharamkan game online seperti PUBG maupun Mobile Legends. Di antaranya suami bercerai dengan istrinya karena keseringan main game online, kemudian meneriakkan kata-kata kasar. Tidakkah itu bukan cuma di game online, main bola pun, main futsal pun bisa seperti itu, Pak? Apakah juga akan mengharamkan futsal di sana, Pak? Ya, kita melihat kan di kasus di game itu membahayakan karena yang lebih mudaratnya. Jadi kalau kita lihat cara bermain game online itu, hanya PUBG yang dilakukan, bahkan bisa melakukan hal-hal yang dapat meruntuhkan simbol-simbol keagamaan. Jadi banyak hal Seperti apa Pak meruntuhkan simbol-simbol keagamaannya, contohnya Pak? Simbol keagamaan misalnya di dalam peperangan itu kan Ka'bah lah di situ kan banyak model yang ada masjid berperang masuk ke masjid dengan cara yang tidak terhormat dan menghormat ibadah. Ini kan hal-hal yang dilakukan di dalam hal perjudian di Pak. Maaf Pak, gimana Pak tadi ada peperangan di masjid? Bagaimana tadi Pak Bapak mengatakan? Mohon maaf sambungannya kurang jelas. Game PUBG ini kan mengajarkan cara-cara berperang. Iya. Cara berperang bermacam-macam model itu. Cara-cara berperang itu kalau musuhnya masuk ke masjid maka dia itu akan mengejar sampai ke tempat-tempat rumah ibadah. Ya, ini kan hal-hal yang kita melihat bahwa hal-hal yang seperti ini adalah tidak prinsip dengan nilai-nilai keagamaan kita. Setahu saya tidak ada Pak rumah-rumah agama di PUBG. Bukan dalam hal model-model peperangan itu kan ada masuk sini, masuk sana, masuk ke sini, itu ya yang kita lihat.
Jadi Oh. maka dari situlah. Tapi tidak ada yang masuk masjid kan Pak, ataupun rumah agama lain? Untuk masanya ke rumah-rumah ada. Aha. Jadi simbol-simbol keagamaan itu bukan simbol keagamaan yang lain. Jadi kita akan mendatangkan para ahli yang ahli bermain game itu, kan tanya, lihat apa, bagaimana, dan sesudah itu juga kita survei ke lapangan. Kita lihat apa yang disampaikan oleh teman-teman yang ahli tentang, kita lihat ternyata betul apa yang disampaikan, perilaku yang tidak baik, dan itu makanya untuk konteks ke Aceh kita fatwakan kalau yang PUBG ini haram, jadi kalau yang judi online itu lain kontennya. Jadi kalau yang PUBG dan yang sejenisnya permainan yang kita masukkan dalam kategori haram. Kenapa haram? Itulah hal-hal yang tadi. Tapi kalau judi online lain lagi kontennya masalahnya. Kalau judi online kan memang diblokir Pak. Ya, konten anak-anak kita yang bermain itu main ship lah di daerah masing-masing, mereka diblokir. Tapi bukan hanya game online, bola pun bisa dijudiin bukan Pak? Oh, kalau masalah bola, mobil lewat akan bisa dijudiin. Iya, itu dia Pak. Karena ini kita mandi. Game PUBG itu haram. Kan yang sejenisnya itu haram. Nah, jadi kan judi online lain lagi fatwa. Kalau game PUBG ini satu fatwa tersendiri, judi online fatwa tersendiri. Oke. Oke. Tidak menyatu ya. Jadi ada game PUBG dan sejenisnya itu permainan haram. Itu tidak akan masuk, bukan judi. Bapak, Permainan Pak Faisal, Anda pernah meriset juga terkait dampak baiknya Pak anak-anak yang memang berbakat di e-sport, berbakat di IT, bukankah itu justru berdampak baik? Nanti Ya, teman-teman kita di tahu. Aceh sendiri banyak yang jago loh Pak. Ya, Sampai kita dikirim tahu ke PON, itu Pak. bahwa kalau kita lihat bahwa segala sesuatu itu ada manfaatnya, ada mudarat. Seperti khamar, arak, ada manfaatnya, ada mudarat, tapi lebih banyak mudaratnya yang kita harapkan. Jadi kalau Berarti itu sebenarnya individunya, salah individunya atau salah gamenya Pak? enggak salah individunya, memang secara mayoritas itu digunakan pada hal. Berarti salah individunya ya Pak ya? Bagaimana? Berarti memang sebenarnya salah individunya, Permainan itu. salah permainannya. Permainan itu. Oh, bukan salah Permainan individunya. itu bukan salah individunya. Oke, baik. Tanggapannya Pak Henry, silakan. Pak Henry masih di mute Pak, boleh dibuka? Ya, Mute-nya ya. memang semua permainan itu kalau orang ingin berjudi memang semuanya juga bisa dijudikan. Jadi sepak bola, badminton juga bisa dijadikan judi ketika orang berspekulasi terhadap siapa yang menang, siapa yang kalah dan sebagainya ya. Nah ini memang nampaknya kita perlu lebih banyak meningkatkan literasi di masyarakat supaya tidak menggunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Itu kan hal-hal yang tidak produktif. Saya setuju bahwa ini memang ada sesuatu yang tadi siap perbuatan yang sia-sia, yang eksesnya buruk, ada yang seperti itu. Tapi ini bukan persoalan hukum nasional yang positif. Kalau memang secara hukum nasional positif memang ada pelanggaran-pelanggaran hukum, jadi ada aspek judinya atau ada aspek-aspek yang katakanlah tadi blasphemy, melanggar agama karena merusak masjid misalnya begitu. Kalau memang itu benar-benar ada, itu bisa saja dihilangkan dan itu dihilangkan secara nasional. Tidak bisa dihilangkan hanya bagian ini hanya untuk Aceh. Tidak bisa seperti itu karena internet itu borderless, internet itu IP address-nya itu secara nasional begitu yang berlaku. Jadinya itu yang kenapa lalu menjadi secara teknis itu menjadi rumit kalau hanya untuk wilayah-wilayah tertentu saja. Jadi itu makanya kalau pornografi ya nggak bisa diakses oleh seluruh Indonesia, bukan hanya di Aceh, walaupun Aceh lebih ketat gitu ya. Baik, terima kasih Pak Henry Subiakto, staf ahli Menkominfo, dan Pak Faisal Ali, Ketua MPU Aceh. Sebaiknya hal ini juga dikaji kembali, baik kebaikan dan buruknya, jangan sampai ada tikus di lumbung-lumbungnya yang kita bakar. Terima kasih Pak Faisal dan Pak Henry telah bergabung bersama kami.
Pemirsa, pelaku pembunuhan pengantin baru di Bangka Belitung ternyata suami korban. Kami akan membahasnya usai jeda berikut.